Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kita tiap-tiap hari. Kembali lagi kita pada renungan malam kita, edisi hari Jumat 16 Februari 2024. Dan untuk nas yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. Namun di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nas perenungan kita pada malam hari ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu di balik jawaban sebuah doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita ingin bahwa Allah memahami apa yang kita inginkan pada saat kita berdoa. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, kita merasa bahwa Allah begitu mengasihi kita jika permohonan atau doa yang kita panjatkan dikabulkannya. Maka tak mengherankan jika apa yang ada dalam nas perenungan kita pada malam hari ini bertolak belakang dengan ekspektasi kita. Di sini Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa sementara Daniel berdoa, malaikat Gabriel kembali datang kepadanya. Gabriel memberikan penglihatan terkait dengan doa permohonan Daniel. Tujuannya bukan hanya agar Daniel tahu apa jawaban dari Allah, melainkan supaya ia memahami apa tujuan Allah atas semua yang Dia lakukan kepada umatnya. Allah telah menetapkan waktu bagi bangsa Israel untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa dan menghapus kesalahan. Di sini juga Allah juga menyatakan bahwa akan ada pemulihan bagi Yerusalem. Dan sampai akhir, Allah akan tetap menjalankan keadilannya dan membinasakan penguasa keji pada saat itu. Secara sekilas Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak seperti apa yang diharapkan Daniel. Bukannya Allah menghapuskan hukuman. Allah justru menetapkan masa yang akan dilalui oleh bangsa Israel. Di sini dalam rangka usaha Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Daniel tidak akan memahami jika Allah tidak menyatakan melalui Gabriel yang diutusnya pada saat itu. Allah ingin Daniel mengetahui apa yang menjadi isi dan tujuan dari rencananya pada saat itu. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui nas perenungan kita pada malam hari ini, apa yang dapat kita ambil dari perenungan kita pada malam hari ini? Seperti yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui nas yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, firman Allah mengajarkan kita bahwa di balik jawab sebuah doa
yang kita panjatkan kepada Tuhan, semua itu sudah diatur atau tertata dengan baik bagi kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita doakan atau apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, semua itu mungkin tidak semua dikabulkan atau diberikan kepada kita oleh Allah. Mengapa demikian? Pada pasal yang ke-9 ini kita diajak untuk menghayati kehidupan doa bersama dengan Allah. Dalam doa, umat menyatakan pengakuan atas dosanya. Pengakuan ini mendatangkan pemulihan dan pembaharuan hidup. Melalui doa juga, umat juga mendapat peneguhan Allah yang dinyatakan melalui kebesarannya yang ada di dalam firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sebab itu, berdoa dan merenungkan firman Allah adalah tindakan konkret yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Melalui doa juga dan melalui merenungkan firman Tuhan, umat atau kita sekalipun orang percaya ditegur dan diingatkan untuk tidak hidup di dalam dosa. Kita selaku orang percaya juga dikuatkan bahwa Allah yang penuh kasih dapat dijadikan batu sandaran yang kukuh di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Perlu kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa dan harapan kita di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, jawaban Tuhan mungkin akan bertolak belakang atau tidak berdasarkan seperti yang kita kehendaki atau yang kita harapkan, melainkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seperti yang ada di dalam nas perenungan kita pada malam hari ini, bukannya menghapuskan hukuman, Allah justru menetapkan masa yang akan dilalui oleh bangsa Israel dalam usaha Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, kasih Allah bukan didasarkan pada dikabulkan atau tidak apa yang kita inginkan. Kasih Allah sudah dibuktikan melalui keselamatan yang Ia berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Percayalah, bagi kita segenap orang percaya, berdoalah kepada Allah, mintalah apapun kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Hanya saja yang perlu kita ingat, kita harus ingat bahwa kita melakukannya bukan untuk dikabulkannya semua yang kita inginkan atau yang kita harapkan, melainkan untuk mengetahui isi hati serta rencana Allah bagi kita dan bagi segenap kita orang yang percaya kepadanya. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami selalu memperoleh kesehatan jasmani maupun rohani di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, Engkau selalu mengampuni kami. Kiranya Tuhan selalu hadir dan melingkupi setiap apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini. Karena melalui doa,
Kami anak-anak-Mu percaya bahwa ada jawaban dan pengharapan yang hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap hidup kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin.